Perkenalkan, saya Mika Normaria Putri Semarmata dengan NIM D112020303292. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, data atribut. Langkah pertama dalam membuat data atribut peta yaitu siapkan peta. Langkah pertama kita klik kanan, open atribut. Nah, di sini telah muncul dua kolom yang berbeda. Di sini kita klik add file, lalu kita tulis nama yaitu kelurahan. Kemudian komen kita beri kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Lalu untuk type kita ubah menjadi string. Kemudian length atau panjang kita ubah menjadi 50, lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini terjadi penambahan kolom, yaitu kolom kelurahan di sebelah kanan. Kolom kelurahan ini menjadi kolom penambahan setelah kita melakukan hal yang tadi. Kemudian jika kita klik nomor, maka nomor tersebut akan berubah menjadi warna biru dan pada bagian kanva di situ akan menunjukkan sesuai dengan wilayah kelurahan. Untuk mempermudahnya, kita dapat klik data atribut. Nah, di sini akan lebih mudah terbaca. Kemudian kita bisa bandingkan apakah sudah sesuai dan sudah tepat. Ini bisa kita lihat. Jika kita klik nomor 1 kerobokan, apakah sudah sesuai dengan peta kerobokan? Nah, jika sudah sesuai, kita dapat menulisnya secara manual di kerobokan. Kemudian kita cek lagi untuk Krapyak. Jika sudah sesuai, kita klik lagi, ketik Krapyak. Begitu pula untuk kelurahan yang lainnya. Jika semua telah dilakukan, maka kita bisa mengeceknya dengan cara memblok semua kolom pada data atribut. Nah, jika pada kanva sudah berubah menjadi warna kuning semua, berarti data tersebut sudah terbaca. Data atribut telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan join table. Nah, di sini sudah muncul, kita akan klik kanan, kemudian open atribut table. Nah, di sini sudah terblok semua kolom. Kita harus memiliki kolom yang sama sebagai acuan, kemudian kolom yang menjadi acuan itu harus memiliki informasi yang sama antara tabel atribut yang ada pada subfile kita dengan tabel atribut yang akan kita gabungkan. Kemudian di sini saya akan menambahkan jumlah penduduk pada tahun 2020, 2021, dan 2023. Sebelum kita melakukan join tabel, hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan plugin spreadsheet layer sudah terinstall. Kalau belum, kita dapat menginstal
Dengan cara klik plugin, selalu manage and install plugins. Nah, di sini kita klik split layers. Kemudian jika sudah, maka akan tersedia kolom untuk menginstal. Di sini saya telah menginstal, jadi saya akan keluar. Dan untuk mengeceknya dapat klik layer, kemudian add layer, kemudian pada bagian bawah akan terdapat add split layer. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita akan klik browse, lalu kita pilih file Excel, kemudian kita open. Nah, di sini kita akan dapat mengubah layar name menjadi data penduduk Semarang Barat. Pastikan juga untuk tipe data pada kolom yang di bagian bawah. Untuk tipe data yang kita gunakan yaitu integral, tetapi pada bagian kelurahan kita akan menggunakan string. Selanjutnya juga bisa kita rapi-rapikan supaya dapat terlihat dengan jelas. Perlu diketahui, jika pada bagian kelurahan dan jumlah penduduk tidak muncul dan hanya muncul kata-kata fill, maka perlu dilakukan klik header at first line. Nah, di sini karena saya sudah muncul dengan rapi, sehingga jika saya akan mengkliknya, maka data akan menjadi berantakan, sehingga saya akan mematikannya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita bisa lihat datanya di data penduduk Semarang Barat. Kita klik kanan, kemudian open attribute. Nah, di sini telah muncul datanya, tetapi data ini masih belum bisa digunakan. Sehingga kita perlu klik pada Kecamatan Semarang Barat. Kita klik properties. Nah, kemudian di sini akan muncul, kita pilih join, lalu kita klik tanda plus. Kemudian pada bagian atas kita pilih, pada bagian join layer kita pilih data Semarang Barat, kemudian pada bagian join field dan target field kita pilih kelurahan. Kemudian kita akan mengklik join field, kemudian pilih data-data yang ingin kita masukkan, yaitu jumlah penduduk 2020 sampai 2022. Kemudian kita pilih klik custom field name. Nah, di sini kita bisa ubah namanya menjadi kata-kata jumlah. Lalu jika sudah selesai, kita akan klik OK. Mesin telah muncul, kita klik apply, lalu pilih OK. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian open attribute data, datanya telah masuk dan pada judul telah ada penambahan kata-kata jumlah. Di sini kita bisa perbesar sehingga kita bisa melihatnya. Nah, sifat join tabel ini pun masih bersifat sementara. Maka kita perlu melakukan penyimpanan dengan cara klik kanan, kemudian pilih export, lalu save future as. Kita klik kemudian kita simpan dengan nama data Semarang Barat. Nah, lalu kita klik save, kemudian kita klik OK. Kita dapat buka kembali. Nah, kita di sini data kita telah jadi. Setelah kita save as, tabel ini akan menjadi bagian dari peta digital kita. Dan terdapat perubahan, yaitu nama kolomnya tidak sama seperti saat kita join. Nah, ini kita hapus data yang tidak perlu. Di sini kita dapat memperjelasnya dengan cara menduplikat. Untuk menduplikatnya kita dapat klik. Untuk
Untuk menduplikatnya, kita dapat mengklik Add Fill atau New Fill. Nah, di sini pada bagian name kita tulis 2020 dan pada bagian komen kita klik jumlah penduduk 2020. Kemudian type-nya kita ubah menjadi 64 bit. Lalu jika sudah, kita klik OK. Kemudian untuk memunculkan, kita dapat memilih klik di sebelah kiri dengan pilih 2020, kemudian pada bagian atas kita pilih jumlah penduduk tahun 2020, lalu lakukan update all. Nah, di sini akan muncul kolom baru. Lakukan juga pada tahun 2021, kita tulis jumlah penduduk 2021. Untuk itunya juga kita pilih 64 bit, lalu kita ke sebelah kiri, kita pilih 2021, kemudian pada bagian atas kita pilih 2021, kemudian update all, lakukan hal yang sama juga pada bagian 2022. Nah, begitu langkah-langkah untuk melakukan join table. Ini kita pilih Kecamatan Semarang Barat, kemudian kita pilih Properties, lalu pada bagian simbol terdapat beberapa pilihan. Untuk no simbol artinya tidak ada simbol, untuk single simbol artinya untuk menyajikan data dalam satu simbol atau dalam bentuk satu warna yang sama. Untuk categorize, yaitu digunakan untuk menyajikan sebuah fitur dalam lapisan menggunakan simbol tertentu untuk mencerminkan nilai atribut yang dipilih, atau digunakan untuk data kategori atau kuantitatif untuk melihat perbedaan warna tiap kelurahan. Dan untuk graduated, yaitu digunakan untuk menyajikan semua fitur dalam sebuah lapisan untuk digunakan sebagai simbol warna atau ukuran yang mencerminkan atribut fitur. Dan untuk rule base, yaitu digunakan untuk menyajikan penggunaan simbol dengan ketepatan tertentu. Dan untuk inverted polygons digunakan untuk menentukan simbol di luar poligon lapisan. Dan yang terakhir untuk 2,5 dimensi untuk membuat efek lapisan 2 dimensi. Nah, di sini ada no symbols, single symbols, kemudian ada categories. Selanjutnya ada graduate, ada rule base, kemudian ada inverted polygons, dan yang terakhir ada 2,5 dimensi. Langkah yang pertama kita akan membuat untuk bagian single symbol. Nah, di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Jika sudah sesuai, kita klik apply lalu OK. Nah, di sini data telah berubah menjadi warna hijau. Untuk selanjutnya kita klik lagi properties dan kita akan membuat bagian kategoris. Pada bagian kategori ini akan kita gunakan untuk membedakan warna di tiap kelurahan. Caranya dengan klik data kelurahan. Kemudian untuk color range kita pilih random color. Kemudian klik classify, maka akan muncul warna-warna.
Nah, di sini kita juga bisa mengganti-ganti warna-warnanya sesuai dengan warna yang kita mau. Lalu kita klik play dan oke. Nah, di sini kita matikan jalan dan tempat umum. Nah, sehingga di sini dapat terlihat perbandingan di setiap warna kelurahan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan graduate. Di bagian value kita pilih jumlah penduduk tahun 2020. Bagian mode ini terdapat equal count, equal interval, logarithm scale, natural breaks, selanjutnya ada pretty break, dan yang terakhir ada standard deviation. Di sini kita pilih equal count. Kemudian pada bagian classes kita pilih angka 3. Nah, di sini akan muncul pembagian kelasnya, kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Di sini telah muncul data-data perbandingan setiap wilayahnya. Di sini kita klik properties lagi. Di sini kita pilih inverter polygons. Nah, kemudian saya di sini memilih warna sesuai yang saya inginkan, kemudian saya apply dan OK. Nah, di sini telah muncul perubahan pada interface polygons. Setelah saya klik properties, ini kita akan melakukan 2,5 dimensi. Nah, di sini tidak bisa dilakukan karena saya tidak memiliki datanya, sehingga saya akan keluar. Kita lihat perbandingannya dengan tempat umum dan jalan. Pada bagian ini tidak ada. Nah, pada poin juga dapat kita lihat di sini ada no symbol, single symbol, kategoris, graduate, role based, point, dan head map. Dapat terlihat perbedaannya dengan polygon. Nah, sebelum sebuah peta akan kita pilih atau kita cetak, maka kita akan mengatur style data dari sistem informasi geografis yang kita punya. Kemudian kita atur tata letak berbagai properti pendukung agar nantinya peta kita akan tervisualisasi secara informatif. Di sini dapat kita buka data atributnya. Nah, di sini saya akan membuat data untuk 2020, 2021, dan 2023. Jika memiliki data yang berjumlah, dapat klik tool editing, lalu di sini dapat menggunakan fasilitas yaitu kalkulator. Nah, di sini dapat digunakan. Karena saya tidak menggunakan, jadi saya silang. Di sini saya buka propertiesnya. Kemudian karena persebaran data, maka akan lebih baik menggunakan graduated. Di sini untuk value-nya kita menggunakan 2020. Dan di sini colorannya bisa kita ubah sesuai dengan dimau. Kemudian kita pilih equal interval.
Lalu kita pilih kelas mau berjumlah berapa, mau 5 atau 3. Di sini saya pilih 3. Lalu klik apply, baru oke. Nah, di sini telah muncul. Saya matikan dulu jalan dan tempat umum. Maka di sini dapat terlihat bahwa semakin gelap warna, semakin padat jumlah penduduknya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa perbedaan jumlah kepadatan penduduknya, tetapi di sini kita masih sulit untuk melihat mana nama-nama wilayah tersebut. Maka kita dapat memberikan style nama pada setiap wilayah kelurahan. Caranya yaitu dengan kita klik labels, lalu kita pilih single labels. Nah, di sini kita bisa pilih data kelurahan, kemudian kita bisa mau menggunakan teks atau yang lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan teks dan melakukan pengeditan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Bisa kita lihat di sini dan kita bisa mengubah warna-warnanya. Karena di sini warna tidak jelas, jadi saya akan ubah menjadi warna hitam kembali. Ukurannya pun dapat kita ubah-ubah, jadi kita dapat melakukan style sesuai dengan hal-hal yang ada dalam fasilitas tersebut. Jika semua yang terasa sudah cukup baik dan sudah cukup informatif, kita akan klik apply lalu oke. Berikut hasil akhirnya. Di sini kita siapkan peta yang sudah kita styling. Setelah itu kita klik menu project, kemudian kita new print layout, kemudian kita pilih create print layout ya dengan klik Kecamatan Semarang Barat, klik OK. Nah, di sini telah muncul sebuah jendela baru. Kita zoom. Di sini terdapat layout yang masih kosong. Yang sebelah kiri adalah Maps Properties. Yang tengah ini adalah kertas. Dan sebelah kanan ini adalah layout toolbar untuk properties. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas dengan cara klik kanan dengan Pack Properties. Lalu di sini size kita pilih A3. Kemudian orientation kita pilih lens. Kita kecilkan. Kemudian di sini kita add shape. Kita akan membagi dua layer ini menjadi dua, yaitu sebelah kiri adalah peta dan sebelah kanan adalah namanya. Kita gunakan add rectangle. Lalu kita buat lagi. Nah, di sini telah jadi dua. Dan kita akan memasukkan peta dengan cara ini, diklik dulu, kemudian kita pilih Add Map. Lalu kita klik di sini wilayah mana yang mau dibuat. Kita tunggu sebentar.
Nah, di sini telah muncul. Jika kita ingin menggeser-gesernya, kita dapat klik move. Nah, di sini peta saya terlalu kecil, maka saya akan mengubah skalanya menjadi 70.000. 30.000. Lalu kita klik. Jika angka semakin kecil, maka peta itu akan semakin besar, dan jika angka semakin besar, peta itu akan semakin kecil. Nah, di sini telah muncul. Kita akan rapikan dengan cara move item content. Kita klik, kemudian kita geser. Kita rapikan. Kita tunggu karena ini masih loading. Nah, kita dapat juga menghilangkan di bagian background ini petanya dengan cara kita keluar dulu, kemudian kita matikan Google Terrain Hybrid dan Google CN Normal. Nah, di sini telah muncul. Lalu kita kembali lagi ke tempat yang tadi, terus kita klik F5. Nah, di sini telah berubah. Kemudian kita scroll turun pada items properties. Kita klik grids. Kemudian kita klik add a new grid. Kita pilih grid 1, terus kita modify grid. Nah, di sini kita akan muncul tipe gridnya. Nah, di sini kita akan ubah intervalnya, X-nya menjadi 5, Y-nya menjadi 5. Ini kita ubah menjadi solid. Nah, untuk interval kita ubah menjadi cm. Nah, di sini telah berubah. Kemudian untuk lainnya kita juga dapat ubah seperti apa. Untuk frame style saya gunakan zebra. Kita bisa lihat ada perubahan seperti ini. Lalu kita klik draw koordinat, sehingga di sini akan muncul data-data koordinatnya. Kita di sini bisa masukkan format jenis koordinatnya, decimal with suffix atau custom. Di sini saya decimal. Ini sudah. Kemudian kita akan membuat judul peta, yang dimana judul peta tersebut merupakan informasi yang penting karena judul peta itu akan menampilkan isi atau konten dari peta kita.
Langkah yang perlu dilakukan adalah klik add a new label, kemudian kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian saya akan terus di blok Lorem Ipsum-nya, ketik peta Semarang Barat. Peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat telah muncul. Nah, di sini kita akan mengganti fontnya. Di sini kita pakai yang bold. Kita ganti size-nya. Kita rapikan lagi. Nah, di sini kita ubah menjadi center. Nah, di sini kita akan buat skala peta. Ini angka caranya dengan klik add new scale bar. Kemudian letakkan yang tempat yang inginkan. Saya di sini otomatiskan keluar gambar seperti ini. Nah, di sini karena angka kita bisa ubah menjadi nomor, kita menjadi angka. Oke, kilometer. Ini kita buat bisa sesuaikan posisinya. Nah, di sini kita bisa tambahkan legenda atau simbol-simbol yang kita punya. Caranya,
Klik add new legend. Legend saya munculkan seperti ini. Nah, legend di sini sama seperti apa yang tertera di dalam QGIS yang kita buat tadi. Dan sini kita bisa modifikasi dengan cara menghilangkan auto update, dihilangkan, dan klik yang ingin diinginkan. Sini kita hapus. Nah, di sini telah sesuai. Kita rapi-rapikan. Terus kita buat keterangan. Nah, untuk mendapatkan ini kita klik more. Untuk kita bisa meletakkan di tempat yang kita inginkan. Saya klik sini. Bisa disesuaikan. Attachment-nya. Sini kita bisa lihat simbol-simbolnya. Kita bisa gunakan ini atau ini. Gunakan di sini.
Di sini telah jadi. Saya rapikan lagi. Peta sudah jadi dan sudah siap dicetak.